sebagai narator dan masyarakat satu. Nama saya Cita, saya berperan menjadi reporter, wartawan, dan masyarakat. Nama saya Rina, saya jadi Ahok. Nama saya Vira, saya menjadi masyarakat 3 dan Vira. Nama saya Delvin, jadi masyarakat 4 dan Delvin. Saya Aswi, saya akan menjadi masyarakat 2. Selamat pagi penonton-penonton yang saya kasihi. Saya akan mengajak kalian semua untuk kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Sekarang marilah kita mundur ke tahun 1998. Cucu. Pada tahun 1998, masa itu merupakan masa Orde Baru. Seperti yang telah kita ketahui, pada tahun 1998 terjadilah sebuah peristiwa yang membekas di hati masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa Mei 1998, di mana rakyat Indonesia melakukan demonstrasi untuk menggulingkan Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada masa itu. Setelah Presiden Soeharto digulingkan, kemudian digantikan oleh presiden berikutnya. Semenjak saat itu, Orde Baru berubah menjadi Orde Reformasi. Sekarang, marilah kita kembali ke tahun 2016 pada saat ini. Cucu! Sekarang, kita telah berada pada tahun 2016. Semenjak tahun 1998 sampai sekarang, pada masa itu adalah masa Orde Reformasi. Sekarang adalah masa Orde Reformasi. Pada tahun 2016 ini, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 sampai 3 melakukan aksi kampanyenya untuk pilkada pada tahun 2017 mendatang. Pasangannya salah satunya adalah Ahok sebagai gubernur dan wakilnya melaksanakan kampanyenya. Pada saat itu, pada suatu hari di tahun 2016, Ahok mengunjungi Kepulauan Seribu dan berpidato di hadapan masyarakat. Nah ini jadi kita saling jaga. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin ceritanya supaya Bapak Ibu semangat. Jadi kalau usah pikiran nanti kalau nggak terpilih pasti Ahok programnya bubar. Nah, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu dan saya pilih saya. Kita dibohongin oleh surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu apa Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu perasaan. Dan saya pilih karena saya masuk neraka gitu, itu tidak apa-apa. Karena saya panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Ini saya edit aja videonya kamu bisa menimbulkan kontroversi. Keesokan harinya, status dari Buniani menjadi kontroversi dan dilihat oleh masyarakat sehingga beberapa kelompok dari masyarakat menuduh Ahok menistakan agama. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin ceritanya supaya Bapak Ibu semangat. Jadi kalau usah pikiran nanti kalau nggak terpilih pasti Ahok programnya bubar. Nah, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Kita dibohongin oleh surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu apa Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih. Karena saya masuk neraka dibodohin itu tidak apa-apa. Karena saya panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Kok Pak
Enggak, saya nggak terima nih kayak gini. Ya, saya juga sebagai seorang muslim tidak terima ya. Tapi ini sebenarnya hanya untuk menimbulkan kontroversi saja, ini bohongan. Ya, saya setuju. Setelah beberapa hari kontroversi itu berlangsung, Ahok sebagai orang yang bertanggung jawab, Ahok meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya dia mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat Indonesia, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis pengecut dari kota kalian sekarang menggunakan ayat suci itu untuk tidak pilih saya, silakan dosa itu. Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik. Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang tidak pilih saya. Jadi ayat Al-Quran ada yang salah dan tidak salah. Konteksnya bukan itu. Konteksnya jangan dinasihati Yahudi jadi temanmu, sahabatmu, sudah dimana pasti mas. Jadi bilang saya menyampaikan bersama kamu. Saya sekolah Islam, SD, SMP 9 tahun. Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut menggunakan ayat suci di dalam Al-Quran. Tidak maksudnya seperti itu, dipresentin seperti itu. Atau misalnya ada yang rasis yang pengecut dari pihak Kristen. Gitu. Apa-apaan? Artinya tidak mungkin. Udah jelas-jelas menghina. Ngelas saja. Yang penting kan aku udah minta maaf, udah lah, nggak usah diperpanjang. Ya udah belum mengklarifikasikan. Kalau emang harus dibawa ke jalur hukum ya serahkan aja ke jalur hukumnya. Kita harus bukan. Pada hari keempat di bulan November pada tahun 2016, berlangsunglah demo untuk menolak Ahok sebagai gubernur. Dan masyarakat meminta Ahok untuk dihukum secepatnya. Ayo tolak Ahok sebagai gubernur! Ayo tolak! Tolak Ahok! Kita harus tolak Ahok! Iya, Ahoknya nggak mau. Kita Ahok nggak boleh jadi gubernur. Awas kalau Ahok jadi gubernur. Saya tidak setuju. Ayo kita tolak Ahok! Sekarang saya sedang berada di tempat demo di mana masyarakat mengeluarkan aspirasinya mengenai kasus Ahok. Masyarakat meminta agar Ahok dihukum atas penistaan agama yang dilakukannya. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu dari para pendemo mengenai aksi ini. Permisi, Mbak. Oke, boleh sebentar? Iya, boleh. Kenapa pada akhirnya Anda memutuskan untuk ikut demo ini? Ini sebenarnya hanya untuk aksi damai saja, biar kita hanya minta keadilan tentang ini, minta klarifikasi, bukan apa untuk demo rusuh. Ya sih, ini cuma aksi damai aja kan, kita kan negara demokratis ya. Kita kan berarti bisa menyampaikan aspirasi kita gitu. Jadi kita di sini cuma mau menyampaikan aspirasi aja sih. Kami sih cuma meminta keadilan doang sih dari kasus ini. Iya, benar sekali itu. Biar aku VIP aja sebenarnya. Jadi kita jelas sebagai masyarakat Indonesia. Hukum Ahok, penistaan agama, hukum Ahok, tolak Ahok. Ini kenapa jadi rusuh begini? Nggak tahu deh. Tadi kan dia kan katanya nggak mau rusuh, hanya mau aksi damai. Aneh-aneh aja ini semua. Mungkin emosi masyarakat Indonesia sudah terbakar duluan. Ya udah ya, harusnya dia ikutin aja. Jokowi yang bilang ikut jalur hukum, nggak usah aneh-aneh begini. Iya. Ayo semuanya kita sama-sama tolak Ahok. Ayo, tolak Ahok, tolak Ahok. Kemudian Ahok diinterogasi di kepolisian untuk diminta keterangan. Setelah diinterogasi, Ahok keluar dari kantor kepolisian dan diminta keterangan oleh para wartawan dan para media. Bagaimana tanggapan Ahok mengenai kasus ini? Ya kalau saya sih disuruh mundur dari pilkada DKI Jakarta nggak bakal mundur. Kalau misalnya saya memang benar terbukti bersalah, saya mendingan di penjara daripada saya mundur. Ya. Saya juga akan menghargai apapun keputusan nanti polisi, tapi cuma saya nggak bakal mundur dari pilkada DKI Jakarta. Setelah penyelidikan Ahok ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa lagi sebagai tersangka di pihak kepolisian. Demikianlah kisah ini akan bersambung di episode selanjutnya. Karena pas Ahok belum selesai.
melihat bagaimana peristiwa pada masa Orde Reformasi ini? Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mengaspirasikan pendapat kita dengan bebasnya dengan melalui demo ini. Oh iya, saya ingin memberikan pesan kepada kalian. Jika kalian ingin melakukan aksi demonstrasi, sebaiknya kalian tidak melakukan aksi sampai anarkis. Karena jika sudah anarkis, itu akan menimbulkan kekacauan dan kerugian. Sebaiknya kita menyampaikan pendapat kita dengan baik dan dengan aman, tertib. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.